Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan sistem deteksi intrusi algoritma CNN. Jadi paper ini saya buat sebagai tugas dari implementasi project saya. Di sini kita langsung saja. Nah, mungkin kita baca poin-poin pentingnya saja soalnya. Oke, lanjut. Di sini ada abstraknya. Di sini abstrak ini dia berisi tentang pengertian dari deteksi intrusi itu apa dan apa saja sih yang kita gunakan untuk deteksi intrusi. Seperti itu. Lalu di bawah sini ada perkenalan. Di sini ada deteksi intrusi merupakan aspek penting dari keamanan jaringan. Nah, dia bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghentikan aktivitas jaringan yang mencurigakan atau berpotensi berbahaya. Namun, deteksi intrusi menjadi semakin sulit untuk ditangani karena serangan menjadi lebih kompleks dan jumlah data yang harus lebih besar. Seperti itu, dan beberapa penjelasan lainnya. Oke, nah, di sini ada beberapa keuntungan dari algoritma yang saya gunakan CNN ya, dalam deteksi intrusi. Poin pertama, kemampuan untuk mengidentifikasi serangan yang belum pernah dikenali sebelumnya. Poin kedua, mengurangi kebutuhan untuk mengumpulkan data khusus dan buat aturan deteksi manual. Yang ketiga, kemampuan untuk memproses data jaringan besar, kemampuan untuk mempercepat proses deteksi dan mengurangi jumlah positif palsu. Oke, itu beberapa keuntungan dari algoritma CNN di dalam deteksi intrusi sistem. Di sini kita lanjut. Yang kedua, pekerjaan yang berhubungan. Ada beberapa pekerjaan terkait untuk deteksi intrusi ya, menggunakan algoritma CNN. Yang pertama, penggunaan CNN sebagai ekstraktor fitur untuk deteksi intrusi jaringan sebagai cara mengekstraksi fitur dari header atau payload paket jaringan, kemudian menggunakan fitur tersebut sebagai input dan klasifikasi. Yang poin kedua, mungkin ini saya tidak bacakan semua ya, bacakan beberapa saja. Pengembangan sistem deteksi intrusi berbasis CNN atau end-to-end yang mengambil data lalu lintas jaringan mentah sebagai input dan langsung mengeluarkan label intrusi tanpa rekayasa fitur manual. Jadi di dalam sini itu apa saja sih, daftar apa saja yang saya kerjakan seperti itu. Oke, di ketiga di sini, poin ketiga latar belakang. Poin ketiga latar belakang, di sini ada metode penyelesaian masalah. Secara umum, proses deteksi intrusi sistem menggunakan CNN melibatkan beberapa langkah. Pertama, pengumpulan data. Setelah pengumpulan data itu pemrosesan. Ini pemrosesan ini mengubah data mentah menjadi data yang bisa dipakai begitu untuk deteksi intrusi sistem. Lalu data yang telah kita ubah sudah bisa digunakan itu kita lanjutkan ke metode selanjutnya, itu pelatihan model. Nah, di pelatihan model ini data tadi kita mengoptimalkan parameter model agar model dapat mempelajari pola dan karakteristik yang mewakili serangan aktivitas jaringan normal seperti itu. Nah, setelah itu evaluasi model. Setelah pelatihan selesai, model CNN evaluasi penggunaan dataset, pengujian yang terpisah, performa model dianalisis berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, rekal, dan F1 core seperti itu ya. Lalu metode selanjutnya penyaringan deteksi intrusi.
Nah, di sini tuh setelah model CNN diuji, dapat digunakan sebagai sistem deteksi intrusi untuk memonitor dan menganalisis lalu lintas jaringan. Jadi ini sudah bisa digunakan untuk mendeteksi intrusi pada lalu lintas jaringan. Oke, kita ke poin selanjutnya. Himpunan data. Jadi saya di sini menggunakan data dari website Kaggle ya. Jadi datanya sudah ada, tinggal saya olah saja. Ya. Dan lalu di sini ya yang dapat digunakan berikut adalah himpunan data yang dapat digunakan. Aktivitas jaringan yang normal, serangan yang diketahui, serangan sintetis. Nah, itu beberapa poinnya. Oke, kita ke bawah. Oke, ini udah tampak. Ide utama. Jadi instruksi pendeteksian sistem dengan algoritma CNN merupakan rangkaian langkah-langkah untuk mengatur percobaan dalam melakukan deteksi menggunakan algoritma konvensional neural network atau CNN tadi. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pemantauan tujuan percobaan, penyimpanan dataset, melakukan processing, memilih fitur CNN, arsitektur CNN, melatih model, mengevaluasi model, mengoptimalkan model, menguji sistem, dan menganalisis hasilnya. Itu beberapa dari isinya. Oke, kita lanjutkan. Metode prediksi. Pada penelitian ini saya menggunakan algoritma CNN untuk membangun model sistem instruksi deteksi seperti itu. Dan di sini poin selanjutnya adalah hasil dan analisis. Deteksi instruksi sistem menggunakan algoritma CNN adalah suatu pendekatan yang umum digunakan mengidentifikasi ancaman keamanan pada jaringan komputer. CNN adalah jenis arsitektur deep learning yang biasanya digunakan untuk tugas pengenalan gambar, tetapi juga dapat menerapkan dalam konteks deteksi intrusi. Jadi itu bisa algoritma CNN ini bisa mengidentifikasi gambar juga, bisa mengidentifikasi intrusi juga. Jadi fleksibel lah. Tes prediksi di sini menguji keakuratan data. Ada beberapa poin di sini. Kumpulkan kumpulan data instruksi mewakili jenis instruksi yang dirancang untuk dideteksi oleh algoritma. Terus pisahkan dataset menjadi pelatihan. Validasi latihan algoritma CNN pada set pelatihan menggunakan fungsi kerugian yang sesuai, misalkan entropi silang binar seperti itu. Oke. Setelah itu di sini ada poin B, matrik evaluasi. Oke. Berikut ada beberapa dari matrik evaluasi menggunakan algoritma CNN. Akurasi matrik ini mengukur poin pertama, proporsi instruksi yang diklasifikasikan dengan benar terhadap jumlah total instruksi dalam rangkaian pengujian. Oke. Kedua, ada presisi data. Metrik mengukur proporsi positif sejati. Itu 3, ingat, metrik ini mengukur proporsi positif sejati terhadap jumlah total. Yang keempat, skor F1 yang tadi. Nilai rata-rata harmoni presisi dan daya ingat yang merupakan metrik yang umum. Seperti itu. Di sini ada metrik kebingungan juga. Di sini ada kurva ROC atau Recover Operating Characteristic. Adalah presentasi grafis dari kinerja algoritma yang menunjukkan trade-off antara true positif dan false positif. Oke. Di sini kita langsung ke kesimpulan ya. Kesimpulannya, algoritma sistem deteksi intrusi yang menggunakan algoritma CNN itu telah menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan ya menurut saya, dan mengidentifikasi intrusi secara akurat dalam teks. Algoritma ini memerlukan jumlah besar data berorientasi untuk dilatih secara efektif, dan penggunaan metrik evaluasi yang tepat sangat penting dalam menilai kinerjanya seperti itu. Jadi untuk deteksi intrusi sistem ini menggunakan algoritma CNN itu menurut saya cukup penting ya. Jadi algoritma CNN ini cukup fleksibel juga.